Sultan Syahrir dan Jalan Sunyi yang terlupakan. Di antara gelombang tokoh besar Republik yang menjulang dalam sejarah, nama Sultan Syahrir seringkali terdengar sebagai nada lirih di balik gemuruh orasi dan dentuman senjata. Ia bukan panglima perang yang mengangkat senjata, bukan pula pemimpin massa yang membakar semangat jalanan. Syahrir adalah pelita kecil di tengah malam panjang kolonialisme. Pemikir yang menghidupkan gagasan Indonesia dalam sunyi dengan pena, prinsip, dan integritas. Lahir di Padang Panjang 5 Maret 1909, Syahrir tumbuh dalam lingkungan Minangkabau yang kaya akan tradisi. Namun pikirannya sejak muda telah melampaui batas adat dan zaman. Ia menempuh pendidikan di ILS dan Mulo di Medan, lalu melanjutkan ke AMS di Bandung. Disinilah ia mulai menyentuh dunia pemikiran Eropa, memperdalam sastra, filsafat, dan politik. Semangatnya mengkristal ketika ia melanjutkan studi hukum di Universitas Amsterdam lalu pindah ke Leiden. Namun, Syahrir bukan mahasiswa biasa. Ia tidak mengejar gelar melainkan idealisme. Di Eropa, ia aktif dalam Perhimpunan Indonesia bersama tokoh-tokoh seperti Muhammad Hatta. Tapi dari awal, terlihat jelas bahwa watak Syahrir memang berbeda. Jika Hatta seorang organisator yang rapi, maka Syahrir adalah api liar pemikir bebas. Ia menjalin hubungan erat dengan kaum sosialis demokrat, menyerap cita-cita kemanusiaan, dan menghayati makna kebebasan. Bukan hanya kebebasan politik, tetapi juga kebebasan berpikir, berpendapat, dan bertindak atas dasar nurani. Kepulangannya ke tanah air pada awal 1930-an bukan awal dari karir politik dalam pengertian konvensional, melainkan awal dari sebuah penderitaan panjang. Ia aktif mendidik kaum muda, menyebarkan gagasan anti-kolonial dengan pendekatan yang rasional. Karena aktivitas politiknya, ia ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Bovendigul, lalu ke Banda Neira. Di pengasingan, ia mengisi waktu dengan membaca, menulis dan berdiskusi, mematangkan ideologi dan memperkuat kepribadiannya sebagai seorang pemikir bangsa. Namun, sejarah akhirnya menempatkannya dalam barisan pemimpin. Saat Indonesia merdeka pada 1945, ia ditunjuk sebagai Perdana Menteri pertama yang bukan berasal dari kalangan militer maupun pemimpin massa, melainkan seorang intelektual muda yang penuh integritas. Di tengah kekacauan politik dan tekanan penjajahan kembali oleh Belanda, Syahrir memilih jalur diplomasi yang cerdas dengan pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya perkara klaim sepihak, tetapi juga legitimasi di mata dunia. Dalam pidato, tulisan, dan surat-suratnya, Syahrir menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam politik. Ia menolak kekerasan, menolak kebohongan, dan menolak manipulasi atas nama revolusi. Bagi Syahrir, revolusi sejati adalah revolusi yang manusiawi, yang menghormati hak individu dan martabat manusia. Dalam bukunya yang terkenal Perjuangan Kita 1945, ia menulis dengan jernih tentang pentingnya membangun republik yang beradab, rasional, dan berpijak pada nilai kemanusiaan universal. Namun, dalam sejarah Indonesia yang cenderung mendewakan kekuasaan dan mengagungkan massa, Jalan Sunyi Syahrir tak mendapat tempat terhormat. Ia disingkirkan secara politik oleh rival-rivalnya, dituduh terlibat dalam gerakan subversif, dan kembali mendekam dalam tahanan di masa Orde Lama. Penyakit menyerangnya dalam kesendirian setelah sekian lama dibungkam dan dikesampingkan. Ia wafat di pengasingan di Zurich, Swiss pada 9 April 1966. Ironi sejarah terukir di sana. Seorang yang mendidik bangsa dengan cahaya akal dan moral justru dihianati oleh gelapnya intrik kekuasaan. Hari ini, Indonesia bukan lagi tanah jajahan. Namun, politik kita masih dirundung oleh penyakit lama, pengkultusan tokoh, hegemoni elit, praktek transaksional, dan pengabaian terhadap nilai-nilai etis. Di tengah hiruk-pikuk politik pencitraan, di mana popularitas lebih utama dari integritas, Syahrir hadir sebagai cermin yang memalukan karena keberadaannya menunjukkan betapa kita telah melupakan nilai-nilai dasar dalam berpolitik. Kita sedang mengalami defisit gagasan dan kejujuran dalam ruang publik.
Disinilah relevansi Syahrir muncul kembali. Ia mengajarkan bahwa pemimpin sejati bukan hanya yang mampu memobilisasi massa, tapi yang mampu menuntun akal sehat bangsanya. Ia menunjukkan bahwa politik bisa dijalankan dengan keberanian moral, bukan sekedar kalkulasi pragmatis. Syahrir adalah potret langka, seorang pemikir yang menjadi pemimpin, seorang pemimpin yang tetap menjadi manusia merdeka. Dalam setiap helaan napas politiknya, tersirat keyakinan bahwa Indonesia hanya akan bertahan jika dibangun di atas fondasi kejujuran, rasionalitas, dan cinta pada manusia. Barangkali kini saatnya kita berhenti sejenak dari euforia politik permukaan dan kembali menyelami kedalaman seperti yang pernah dilakukan oleh Syahrir. Sebab bangsa ini bukan hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga rekonstruksi watak. Dan untuk itu kita membutuhkan lebih dari sekedar pemimpin populer. Kita membutuhkan negarawan seperti Syahrir yang berani tidak disukai demi menyampaikan kebenaran. Mengenang Sultan Syahrir adalah mengingat jalan sunyi penuh cahaya, bukan untuk romantisme sejarah, melainkan sebagai kompas moral di tengah dunia politik yang semakin kehilangan arah. Karena negeri ini, di tengah semua kemajuan fisik dan teknologi, masih merindukan satu hal yang paling langka, politik yang jujur dan pemimpin yang berpikir. Thank you.